Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Windriani, NIM 201040080050, Prodi PGMI kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel kelompok 2 yang berjudul Materi Sholat dalam Fikih Anak Madrasah Ibtidaiyah. Pengertian sholat fardu. Sholat secara bahasa berarti doa. Adapun arti sholat secara istilah menurut ilmu syariah, sholat didefinisikan oleh para ulama sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Sholat merupakan amal ibadah yang paling utama untuk dikerjakan seluruh umat Islam, karena sholat merupakan tiang agama yang nantinya akan dihisab pertama kali di akhirat. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lainnya pun akan mengikuti baik. Tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya pun akan mengikuti buruk pula. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan wajib dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Sholat merupakan ibadah mahdah atau murni yang harus dikerjakan dengan niat yang penuh rasa keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikerjakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat merupakan syarat yang mewajibkan seseorang dalam melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, baligh atau dewasa. Orang-orang yang sudah baligh atau dewasa maka diwajibkan melaksanakan sholat. Tanda-tanda baligh bagi anak-anak yaitu yang pertama berumur 15 tahun bagi anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, keluar sperma atau mimpi basah setelah 9 tahun bagi anak laki-laki dan menstruasi setelah 9 tahun bagi anak perempuan. Dan syarat wajib sholat yang terakhir yaitu berakal sehat. Orang yang sehat akalnya maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Orang yang hilang akalnya seperti pingsan ataupun gila maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat merupakan syarat mutlak bagi seseorang dalam melaksanakan sholat. Apabila salah satu dari syarat sah sholat tidak terpenuhi, maka sholatnya dianggap tidak sah atau batal. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Adapun rukun sholat yaitu setiap perbuatan dan perkataan yang akan membentuk hakikat sholat. Apabila salah satu rukun sholat ditinggalkan, maka sholatnya dianggap tidak sah. Nah, rukun sholat ini terdiri dari 13 diantaranya. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku' dan tumakninah, yang keenam i'tidal setelah ruku' dan tumakninah, yang ketujuh sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah, yang kesembilan tasyahud akhir dan duduk tasyahud, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 bersolawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir, yang ke-12 salam, dan yang terakhir berurutan dalam rukun-rukun yang ada. Adapun sunnah dalam sholat. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hendak ruku dan ketika bangun dari ruku.
Yang kedua, bersedekap dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, membaca iftitah. Yang keempat, membaca istiazah sebelum membaca Fatihah. Yang kelima, mengeraskan dan merendahkan bacaan pada tempatnya. Yang keenam, membaca amin setelah selesai Fatihah. Yang ketujuh, membaca surat pendek setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat ke-1 dan kedua. Yang kedelapan, membaca takbir ketika hendak ruku. Yang kesembilan, membaca tasbih ketika hendak ruku. Yang ke-10, membaca Samiallahu liman hamidah ketika i'tidal atau bangun dari ruku. Yang ke-11, membaca takbir ketika hendak sujud dan bangun dari sujud. Yang ke-12, membaca tasbih ketika sujud. Yang ke-13, membaca doa ketika sujud di antara dua sujud. Yang ke-14, meletakkan dua tangan di antara dua paha ketika duduk. Yang ke-15, duduk iftirash pada setiap kali duduk kecuali duduk tasyahud akhir. Yang ke-16, membaca tasyahud awal pada rakaat kedua. Yang ke-17, meletakkan telapak tangan di atas dua paha ketika duduk pada tasyahud. Telapak tangan kiri dibuka dan telapak kanan dikepalkan kecuali telunjuk serta telunjukan digerakkan ketika membaca kalimat illallah. Yang ke-18, mengangkat tangan ketika bangun dari rakaat kedua. Yang ke-19, duduk tawaru ketika tasyahud akhir. Dan yang ke-20, menoleh ke kanan dan salam pertama dan menoleh ke kiri pada salam kedua. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama yaitu berhadas atau batalnya wudhu. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja walaupun satu huruf yang memiliki makna. Yang keempat, terbuka auratnya. Yang kelima, mengubah niat. Yang keenam, makan atau minum. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, menambah rukun fi'liyah. Yang kesembilan, bergerak yang banyak secara berurutan. Dan yang ke-10, murtad. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama sedikitnya dua orang, salah seorang di antaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Adapun syarat menjadi imam, imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah sehingga imam dapat diartikan pemimpin sholat. Maka tidak sembarang orang bisa menjadi imam. Syaratnya antara lain, yang pertama, Islam, baligh, laki-laki tulen, berakal, tidak berhadas. Yang kedua, orang yang lebih baik pembacaan ayat Al-Qur'annya. Yang ketiga, orang yang lebih mengetahui tentang hukum-hukum agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Yang keempat, jika terdapat dua orang yang sama baiknya pembacaan ayat Al-Qur'an dan sama-sama mengetahui hukum-hukum agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, maka yang dipilih adalah yang lebih tua usianya. Yang kelima, jika berkumpul pada suatu wilayah seorang, maka yang berhak menjadi imam adalah orang yang mempunyai wilayah tersebut. Dan yang terakhir, apabila si mukim dan si musafir berkumpul, maka yang berhak menjadi imam adalah si mukim. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Makmum adalah sebutan bagi sekelompok jamaah yang dipimpin oleh seorang imam saat sholat berjamaah. Yang pertama yaitu makmum hendaklah berniat mengikuti imam dalam semua perbuatannya terkait kaifiat sholat. Yang kedua, yakin akan sahnya sholat bersama imam. Yang ketiga, perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki. Dan yang keempat, mengetahui langsung aktivitas imam. Adapun pengertian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang telat kedatangannya. Maksudnya makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku, tetapi makmum tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Makmum yang demikian segera ruku mengikuti imam meskipun belum selesai dalam membaca surat Al-Fatihah. Makmum masbuk tersebut masih mendapatkan rakaatnya imam selama imam belum bangun dari rukunya. Jika makmum menemukan imam sudah bangun dari ruku, makmum juga segera niat kemudian takbiratul ihram dan segera mengikuti imam. Setelah imam salam, makmum yang terlambat tadi menambah rakaat yang tertinggal.
Nah, setelah mengetahui pengertian dari sholat berjamaah, adapun hikmah sholat berjamaah yang pertama yaitu melatih kedisiplinan dan memperoleh pahala 27 derajat. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan serta silaturahmi sesama umat Islam. Yang ketiga, sebagai syiar Islam dan memakmurkan masjid. Dan yang keempat, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab pemimpin serta kesabaran dan ketaatan makmum. Nah, kesimpulan dari artikel ini, dalam pembelajaran fikih untuk anak madrasah ibtidaiyah, mereka akan mempelajari tata cara sholat yang benar seperti apa. Karena pada usia 7 tahun hingga 10 tahun merupakan usia wajib bagi seorang anak untuk mempelajari sholat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan cara mengerti terlebih dahulu pengertian sholat maupun urgensi mengapa harus diwajibkan untuk sholat. Kemudian anak-anak mulai dikenalkan dengan syarat wajib maupun syarat sah sholat hingga rukun sholat yang harus mereka tunaikan saat beribadah menunaikan sholat. Selain itu, anak-anak juga harus diberi pengetahuan tentang apa saja yang menjadi sunnah ketika sholat dan perkara apa saja yang dapat membatalkan sholat mereka, sehingga saat menjadi seorang pendidik ataupun orang tua kelak, memberi pemahaman tentang sholat ini bukan lagi menunggu anak ketika usianya sudah balik saja, melainkan pembelajaran seperti ini harus diberikan saat usia anak masih dini hingga mencapai usia baliknya untuk dapat melakukan ibadah wajib ini dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sejak kecil. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.